Hans, mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi concern Hans Huang dalam mengembangkan diri, misalkan di dunia entertain, penyanyi atau beauty sosial lah, itu seperti apa? Oke, sebenarnya semua itu sangat berhubungan ya menurut saya ya. Awalnya memang saya tuh kuliah di bidang musik. Dari kecil saya memang sudah sering mengikuti ajang perlombaan nyanyi seperti Asia Bagus dan lain-lain. Sesampainya di tanah air, saya membuka kursus musik dan saat itu lumayan berkembang. Saya ada 300 lebih murid lah saat itu, quite sukses ya. Dan kemudian saya sering diundang juga berbagai musik event dan akhirnya saya dilirik beberapa pecinta musik dan akhirnya saya menjadi seorang performer. But it's very niche market. Very, very niche market, Mas. Hans Huang itu adalah a private singer dan entertainer bagi Indonesia punya and Asia punya society, konglomerat di pesta-pesta mereka lah. Bisa berbagi pengalaman nggak sih di dunia entertainnya, misalkan dari bakat, terus prestasinya seperti apa? Oke. Ya ini bakat ini pasti diberikan oleh Tuhan ya. Saya itu kebanyakan tuh belajar dari otodidak. Waktu kecil tuh saya hobinya ngelukis. Akhirnya saya gede, saya menjadi interior designer untuk rumah saya maupun rumah teman. Padahal saya nggak belajar interior designer tuh, Mas. Dari kecil saya tidak pernah belajar nyanyi, tapi saya mempunyai suara yang so keras, lain jenis suara saya. Powerful, akhirnya saya tuh harus bernyanyi di dalam lemari baju. Karena saya takut sekali kedengaran suara saya gitu loh, Mas. Nah, akhirnya saya menjadi seorang singer. Saya mengikuti perlombaan seperti Asia Bagus dan saat itu saya menang di Singapura dan from Sony Indonesia, dari Filipina ya quite I'm very grateful lah saat itulah. Walaupun itu udah kenangan lama ya, Mas, tapi istilahnya ya this is what I'm very grateful about. Tapi nggak ada keinginan di tahun ini untuk menyanyi gitu? Dari menyanyi, keluarin album masih karena Oke, balik lagi tadi kan saya bilang kan sama Mas kan bahwa market saya itu very niche. Very niche market. Otomatis dari dulu itu saya tuh juga mempunyai cita-cita itu saya tuh pengen mengeluarkan album, mempunyai CD sendiri, tetapi karena saya udah so identik dengan a very niche market di Indonesia ini, very konglomerat, yang very high socialita, yang mereka tuh maunya lebih private, lebih eksklusif gitu loh. Kalau Hans Huang dengan berbagai macam talenta yang dimiliki Hans Huang, membagi waktunya seperti apa sih dengan kesibukan yang padat ini? Time management aja sih, Mas. Time management itu menurut saya itu penting sekali. Tapi memang kesibukan sehari-hari saya sangat berhubungan dengan talenta saya. Jadi I feel semua itu bisa saya atur dengan baik, semua bisa diatur dengan se-efficient mungkin, walaupun kadang-kadang saya berasa itu, satu hari itu saya pengen punya 36 jam sehari deh. Wow. Kenapa? Kan harusnya 24 ya karena 24 jam itu menurut saya itu kadang-kadang masih kurang, karena sebagai seorang artis ya Mas, ya seorang pecinta seni ya, selalu inspirasi itu keluar tuh kan midnight, Mas. Benar dong? Jam 2, jam 3 itu baru ada inspirasinya keluar. Nah, akhirnya udah bangun itu jam 2, jam 9 udah ya kita harus mulai kerja, udah harus ketemu orang, udah harus berbagi vision dan lain-lain. Nah, akhirnya habislah waktunya. Kalau sekarang ini lebih banyak di bidang apa sih untuk kesibukan dan proyek-proyeknya yang lagi digarap di tahun ini? Oke, saat ini memang I'm very grateful kembali. Saya menjadi seorang spokesperson untuk satu brand international di bidang kecantikan. It's the international skincare product. Jadi setiap hari itu saya harus melakukan promotion, branding, serta educating product knowledge lah buat masyarakat, buat pencinta beauty di seluruh Indonesia. Kita mengadakan event seperti Zoom conference, karena kan sekarang kita harus masih social distancing ya, masih stay at home ya. Jadi every week kita harus selalu melakukan Zoom conference, dan ini udah episode mungkin udah ke berapa dan peminatnya makin lama makin banyak gitu loh, Mas. Jadi kita harus setiap hari kita harus very creative. Challenging saya itu ya sekarang I have to be more creative.
Jadi orang tetap terpacu, oh semangat, walaupun saya di stay at home, tapi saya harus happy deh gitu loh. Tetap harus cantik, tetap harus berkarya. Hans, pencapaian yang sudah dicapai oleh Hans Huang dan keinginan yang ingin digapai di tahun ini atau tahun 2021 nanti apa sih? Oke, tentunya sekarang kan memang saya lagi ada di beauty, walaupun tetap Ya. musik tetap saya masih jalanin ya, Mas ya. Ya, walau di Zoom tetap aja aku ada singing, walaupun sedikit karena is my market. Jadi mereka tetap akan miss the way I sing for them gitu loh. Jadi saya tetap masukin. Jadi ya sekarang ini yang pencapaian yang akan saya lakukan adalah MD Dermatic ini akan membuka flagship store di Indonesia. Akan ada di satu mall Indonesia yang yang bagus lah istilahnya, yang mall yang international juga di Indonesia. Dan saya merasa tertantang sekali karena proyek kecantikan ini yang pertama yang saya pegang secara internasional. Dan saya bertanggung jawab sekali dengan kecantikan teman-teman saya, terutama mereka yang memakai produk MD Dermatic karena terinspirasi dengan kulit saya gitu loh, Mas. Jadi saya harus benar-benar mengeduket mereka, memberikan mereka solusi terbaik untuk mendapatkan hasil yang paling baik. Oke, Hans Huang tadi kan sempat menarik gencar-gencarnya promosi ya. Masuk ke kalangan atau bagian dari sosialita Indonesia juga nggak sih, atau kalangan selebriti untuk mengembangkan bisnis? Of course, Mas. Karena lingkungan saya itu memang lingkungan yang di sosialita Indonesia ya. Jadi saya network saya itu memang lebih ke sana. Jadi saya lebih mengembangkan ke sana. Oke. Baru kemudian ke masyarakat. Oke, Hans Huang, yang menarik menjadi brand ambasadornya MD Dermatic USA nomor 1 ya. Mungkin bisa diceritain, itu sangat menarik loh bagi Indonesia, mengharumkan nama Indonesia terutama. Seperti apa mungkin bisa diceritakan? Oke. Jadi kebetulan itu saya menjadi spokesperson untuk MD Dermatics Indonesia ya. Jadi MD Dermatic ini adalah salah satu produk kecantikan, adalah treatment yang langsung penetrate ke kulit. Mungkin banyak sekali produk kecantikan di dunia yang semua bagus. Saya juga banyak sekali memakai produk kecantikan, tetapi ketika saya menemukan MD Dermatic, saya merasa MD Dermatic itu punya teknologi yang luar biasa, yang langsung penetrate ke dalam kulit. Jadi bukan untuk maintenance, tapi it's like a perawatan, healing. Jadi akhirnya kulit yang bermasalah akhirnya sembuh. Keunggulannya apa aja? Jadi saya berasa keunggulannya untuk orang pigmentasi, karena sekarang masih banyak masalah orang pigmentasi kan, karena kita harus berjemur matahari untuk mendapatkan vitamin D3 ya. Akhirnya pigmentasi juga keluar, orang bersepeda. Tetapi dengan MD Dermatic 2 minggu aja pigmentasi udah habis, dan FDA sudah approve, dan sudah ada badan POM. Jadi sudah pemakaian jangka panjang sudah sangat aman. Jerawat, anti-aging gitu loh. Hans Huang, terakhir satu lagi. Mungkin harapan dari Hans Huang, terutama untuk diri kamu sendiri dan Indonesia lah, seperti apa? Ya tentunya harapan saya itu semoga pandemi ini cepat berlalu ya Mas ya. Semua juga mengharapkan begini ya. Sehingga aktivitas kita itu bisa berjalan normal kembali, walaupun kita hidup di new normal, but life has to go on. Oke, untuk diri kamu sendiri pribadi, dari pencapaiannya seperti apa? Sorry, keputus-keputus Mas. Untuk diri kamu sendiri, pencapaiannya seperti apa? Untuk harapan bagi diri kamu sendiri dan keluarga mungkin? Oke. Untuk harapan saya, untuk saya sendiri ya, saya tetap akan berkarya. Saya akan tetap membuat bahwa walaupun kita hidup di new normal ini, saya tuh mau diri saya itu tetap berpositif. Saya tetap mau bahwa selalu kalau ada big storm, selalu ada badai, pasti akan ada rainbow. Jadi bagi saya itu saya harus tetap positif, harus think setelah lewat 2020 ini, saya akan lebih baik. Semua orang akan lebih baik. Jadi buat saya harus tetap berpikir positif. Dan untuk keluarga saya maunya mereka juga mengikuti protokol. Teman-teman saya harapkan mereka membantulah pemerintah untuk menjaga protokol ini sehingga kita terbebaskan dari COVID ini.